Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru laporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru laporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik.
Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunar. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian.
Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang, yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribunar, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang, yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian
penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk
Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini, karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang, yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86, dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh
Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya.
Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang.
Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih
aktif sebagai mahasiswa, ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari
beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya.
Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang.
yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih
aktif sebagai mahasiswa, ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya, sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan, ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini, karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang, yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86, dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya, sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari
beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya.
Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang.
Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribunar, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih
aktif sebagai mahasiswa, ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribunars, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribunars tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribunars, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari
beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya.
Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribunars. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribunars. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribunars. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribunars. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribunars. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang.
yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih
aktif sebagai mahasiswa, ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya, sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan, ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners, sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai begitu ya cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini, karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang, yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86, dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022, yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya, sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen. Tidak ada pidana dalam hal tersebut, dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari
beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya. Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya. Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM RI, yang juga pernah menjadi lulusan Fakultas Hukum dari FH UKSW Angkatan 86 dan semasih aktif sebagai mahasiswa ini juga kerap kali berperan sebagai pembela hukum dan juga HAM. Beliau meraih program Doktor S3 Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum atau FH Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta pada tahun 2022 yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik termasuk Timur Timur, begitu ya, dan juga berbagai operasi lain yang terjadi di beberapa tahun, mulai dari tahun 1990-an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya sebelumnya menyimpulkan kalau penyebab meninggalnya Daru ini adalah gangguan pertukaran oksigen, tidak ada pidana dalam hal tersebut dan kepolisian memang tidak secara gamblang sih mengatakan bahwa memang Arya Daru ini mengakhiri hidup, tapi dari beberapa fakta yang kemudian sudah didapatkan oleh kepolisian dan hasil penyelidikan ini memang Arya Daru dilaporkan memang mengakhiri hidupnya, Tribuners. Sosok praktisi hukum tersebut adalah Nikolai Aprilindo, yang mana disebutkan oleh Nikolai bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili fakta dan mengajak publik untuk kembali mengkaji lebih lanjut keterangan resmi dari kepolisian. Kritiknya ini juga membuka ruang dialog Tribuners tentang transparansi investigasi dan perlunya menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus kematian tokoh publik. Disampaikan oleh Nikolai Apriliando, begitu ya, bahwa statement yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ini kok seolah banyak sekali kejanggalannya. Pernyataan ini dinilai, begitu ya, cukup menimbulkan tanda tanya.
Apalagi memang didapati ada luka lebam juga di tubuh dari Arya Daru ini sendiri, Tribuners. Bahkan dalam statementnya di sebuah wawancara, begitu ya, Nikolai Aprilindo ini juga sempat menuturkan bahwa harusnya Polda ini melibatkan polisi militer juga untuk kemudian menyelidiki kasus ini karena berkemungkinan ada dugaan-dugaan ada oknum yang juga terlibat dalam perkara ini, Tribuners. Kasus yang juga sudah cukup besar ini sampai sekarang juga masih menjadi sorotan meskipun sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Beberapa pihak ataupun pengamat, praktisi hukum, begitu ya, kriminolog juga ada yang masih merasa sanksi dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Termasuk halnya yang juga disampaikan oleh Nikolai, misalnya curiga dengan pengakuan polisi bahwa ponsel korban telah hilang. Yang mana ponsel ini juga dibawa oleh Arya Daru memang sesaat sebelum dia keluar dari Mall Grand Indonesia setelah bertemu dengan dua rekannya dan berbelanja bersama, Tribuners. Untuk itulah banyak hal yang kemudian membuat sosok Nikolai Aprilindo ini mempertanyakan mengapa kemudian penyelidikan sejauh ini tidak mengarah kepada adanya dugaan kejahatan. Nikolai Aprilindo sendiri lahir di Atambua, Tribuners, pada 15 April 1964 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM pada